Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardina Farang Gumilang. Kali ini kita akan bahas tentang engine room. Saya akan memaparkan dua hal, kan? Yang pertama tentang ini sudah tertampil di papan tulis tentang bagaimana menentukan jumlah kapasitor bank, kan? Dan kedua saya akan memaparkan tentang bagaimana cara sinkronisasi. Akan saya awali dengan bagaimana cara sinkronisasi. Oke. Pertama, ini kita bakar dulu bahan bakar di boiler, kan? Kita tunggu sampai tekanan di boiler sekitar 20 sampai dengan 21,5 bar. Karena pada saat tekanan tersebut, boiler baru boleh mensuplai steam dari main valve ke bagian turbin atau ke daerah engine room. Kenapa? Dikarenakan minimal turbin menerima tekanan itu 17 bar. Loh, kok ada selisih? 17 sama 20 di boiler ya, karena 3 barnya lagi itu langsung bypass ke BPV. Jadi 17 ke turbin, 3 ke BPV, total 20 bar, gitu kan. Oke. Nah, itu ya intermezzonya pembukaan. Jadi pertama, kan pada saat pabrik ingin berjalan di hari pertama itu kan, anggap pada Senin pabrik ingin mengolah, maka pertama ya buka dulu valve dari turbin ke BPV itu, exhaust dari turbin ke BPV dibuka, jadi steamnya itu biar langsung mengalir ke BPV. Oke gitu. Nah, kemudian anggap tadi tekanan boiler sudah 20 bar ya kan, atau 21,5 bar. Kita buka lah main valve itu dari boiler ya kan, masuk dia ke dalam turbin 17 bar. Nah, buka kerangnya itu tidak langsung buka semuanya, tapi buka dibagi 3 tahap, sepertiga gitu. Ini buka sepertiga itu di bagian bypass, yang bukan bypass dari boiler langsung ke BPV, tapi bypass inlet ke turbinnya. Main valve dari boiler ke turbin itu dibuka full ya kan, ini main valve nya yang ada di turbinnya dibuka full. Jadi gambarnya gini, ini kan turbinnya, pipa masuk ke turbin, ini ada bypassnya lagi itu. Jadi yang ini dibuka full, yang ini dibuka sepertiga dibagi gitu. Nah, kita buka full. Nah, pada saat tekanan di boiler itu baru 20 atau inlet ke turbin sekitar baru 17 bar, RPM alternator di turbin itu baru sekitar 800 RPM-an gitu. Pada yang sebelumnya kita sudah mengaktifkan bagian panel di itu ya, panel turbin di luar, bukan panel turbin di dalam gitu, karena ada 2. Oke, setelah itu kita atur lah bukaan dari governor yang namanya itu. Pada sudah 800 rpm itu panel dikontrol dalam ruang engine room belum boleh dibuka gitu, karena RPM nya minimal 500 rpm baru boleh lakukan gandeng gitu kan. Jadi operator itu masih berada di luar kontak dengan turbinnya langsung gitu. Untuk apa? Mengatur RPM alternator sampai dengan 1500 dengan cara apa? Buka governor kita atur, ada di turbin governornya. Jadi governor itu ibarat kata mengatur bukaan steam masuk gitu, kayak di motor karbu ya gitu, injeksiannya. Oke, kita atur di turbin itu governornya, kita buka sampai dengan RPM nya 1500 gitu. Udah seperti itu, anggap itu selesai kan, karena emang yang diatur governornya aja. Governor bolak balik operator tuh melihat RPM, governor lagi, RPM, governor lagi gitu. Nah, udah selesai. Nah, pada saat tekan di RPM 1500, tekanan inlet ke turbin itu 30 bar. Nah, jadi
outlet boiler itu sekitar 33 bar, itu dia, atau 450-an psi, itu dia. Oke, RPM sudah 500, 1500. Kemudian tekanan inlet ke turbin 230 bar. Sedikit informasi bahwa umpan bypass dari boiler langsung ke BPV itu pakai modulating valve namanya. Ya, karena nanti pada saat sudah operasional konstan, ibarat kata stabil, itu 3 bar supply ke BPV itu langsung dari boiler gitu. Nah, jadi kalau udah tercukupi 3 bar dari turbinnya itu sendiri, kenapa di bypass? Jadi kan over pressure di BPV-nya gitu, musuhnya gitu. Nah, oke, pada saat itu udah dulu lah karena kita masih bicarakan. Nah, pada saat sudah stabil kan dari RPM 1500, tekanan ke boiler turbin 1030 bar gitu. Oh, salah tadi, sorry, tekanan di boiler tuh memang sekitar 30 bar, gak 33, karena awal-awal kan dia masuk bypass ke BPV langsung kan. Nah, pada saat sudah tekanan 30 bar di turbin, berarti boiler 30 bar juga, udah seimbang itu kan, meskipun emang lebih sedikit di boiler tekanannya karena untuk mendorong ke turbin kan. Nah, pada saat itu valve bypass langsung ke BPV itu tertutup, bukan ditutup manual tapi ada sistem modulating namanya kan. Jadi otomatis kalau misalnya udah tercukupi dengan turbinnya aja, ya modulatingnya turun menutupi valve itu. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke ruang engine room ya, panel kontrol. Kita lakukan sinkronisasi di dalam panel itu. Oke, pertama kali kita apa? Nyalakan kuncinya. Ibarat kata kunci kayak mobil, hidupkan dulu kan mesinnya. Jreng gitu. Nyalakan kuncinya. Panel untuk turbinnya hidup. Nah, pada saat itu kita pilih ingin gandeng kemana ya kan? Ada berapa nomor kemarin itu ya? 1, 2, 3 nomor. Nomor 1 switch, kita switch nomor 1 itu ke genset 1, switch 2 ke genset 2, switch 3 ke turbin 1, dan switch keempat itu turbin 2 gitu. Karena memang nanti bakal ada rencana tambahan turbin di sana gitu. Tapi di sana kita pakai 3 nomor aja, 1, 2, 3 itu. Keempatnya coming soon. Asik. Oke. Karena contoh genset 2 yang hidup, berarti kan dari switch nomor 2, oh enggak, di bagian gensetnya itu switch nomor 2. Nah, pada bagian turbin enggak, kan kita ingin genset 2 ke genset 3, kita gandeng kan, sinkronisasi. Berarti switchnya itu kita mau gandeng kemana nih? Ke nomor 3 lah, ke turbin 1 ya kan. Oke, kita nomor 1. Ini langkahnya harus berurutan, kalau nggak berurutan tuh bahaya, meledak gitu. Nah, ke switch nomor 3. Nah, setelah itu kita samakan 2 hal di panel itu. Ya, namanya tuh frekuensi kita samakan, dan voltase. Nah, yang ketiga itu sebenarnya pasa itu ayat itu terakhir, tapi yang kita atur pertama itu 2 hal ini, frekuensi dan tekanan dan voltase kita atur dengan cara ada namanya dia switch governor lagi. Nah, kalau di governor di turbin kan tuh dia langsung mekanik gitu, ibarat kata langsung ke fisiknya. Kalau di panel kontrolnya itu dia bentuk switch gitu kayak di pesawat, kontrol pesawat ya kan, putar-putar. Dan kemudian ada voltage trimmer namanya. Nah, governor itu dia ngaruhnya nanti ke voltase ke frekuensi sama cospi. Voltasenya ke voltase aja gitu. Nah, kita tuduh frekuensinya governor. Kalau kita putar ke arah CCW, counterclockwise, itu negatif, maka frekuensi turun ke arah kiri ke 494847 gitu. Kalau kita ke plus di 515253. Nah, berapa yang baiknya untuk frekuensi itu 50. Oke. Ya, kita udah kiri kanan gitu kan pasti. Tapi yang jelas frekuensi awal itu ya rendah di bawah 50 kan, berarti kita putar ke arah positif.
putar. Kalau kelebihan dikit langsung balik lagi ke kiri gitu kan, ke negatif gitu aja. Oke, udah pas dari kedua pembangkit itu 50 frekuensi, maka kita masuk ke pindah kontrolnya ke voltage trimmer untuk atur frekuensi awal itu dia harus 380 sama, atau harus di bawah sedikit dari genset atau pembangkit yang udah nyala duluan gitu frekuensinya. Enggak gitu, enggak salah itu nanti malah reverse power. Enggak, dia harus sama 380. Oke, sama-sama 380 udah sama, kita atur itu, kemudian kita nyalakan sinkronisasinya. Ada lagi kunci untuk mematikan sinkronisasi yang di atas pakai jarum-jarum itu. Ada lampu juga. Nah, udah itu siap, dua siap, kita nyalakan. Nah, jarumnya kan berputar tuh disinkronisasi. Pasti muternya itu ke kiri karena fasa dari gelombang sinusoidal turbin itu masih lebih rendah daripada genset. Nah gitu, jadi kalau muter kiri cepat berarti jarak antar fasa gelombang sinusoidalnya berjauhan banget. Ini yang depan lah, ini yang belakang ya. Oke, ini yang genset jauh mendahului pada posisi leading, dan yang turbin lagging, tertinggal. Nah, pada saat putarannya kan dari ke kiri cepat, ke kirinya makin lama, dia makin melambat berarti kan ini makin nyusul nih, ya kan, nyusun lagi. Nah, pada saat dia ada di jam 12 ada lampu hijau gitu kan nyala, meskipun nanti ada kasus lampunya rusak, itu nggak apa-apa, yang penting ada penanda jarumnya itu. Pas di tengah-tengah bisa juga begini, dia ngeng gitu kan pasnya sinusoidalnya depan maju. Pada saat dia di kayak gerhana total, langsung kunci tak gitu ya, tak gitu kunci. Pada saat hal bersamaan ini dia bersinkronisasi, aktif juga kapasitor bank. Itu dia kemarin tuh aktif 3, langsung 3 step pap gitu cara sinkronisasi. Nah oke, jadi pembangkitnya ada 2 ya kan, genset dan turbin. Sekarang tugas terakhirnya dari pembangkit itu sinkronisasi, dia adalah menyerahkan semua beban itu dari genset ke turbin semua. Dengan cara apa? Kita pindah ke panelnya genset. Gimana caranya? Kita putar governornya itu, switch governor yang ada di genset panel, putar ke kiri, ada yang semuanya kembali mundur ya. Nah, dengan cara enggak, voltage trimmer salah, kita putar ke arah kiri voltage trimmer, dia akan langsung otomatis dayanya, voltasenya segala macam, kecuali frekuensi nggak turun, dia akan menurun ya kan, jarumnya daya sama voltase turunnya ke atas. Nah gitu lah pokoknya, turun lah berdua itu kan, pindah ke turbinnya naik dayanya sampai 0 habis. Nah kita matikan deh cap gensetnya, terus kita lari keluar untuk ke gensetnya, langsung kita matikan secara pencet emergency, atau kita matikan langsung pencet emergensinya di panelnya, lalu kita keluar untuk matikan gensetnya juga gitu. Oke, itu dia untuk sinkronisasi selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam perhitungan membutuhkan kapasitor bank. Mana? Oke, ini dia. Di sana itu contoh lah ya, di sana contoh daya semu dari turbin itu sebesar mana, spidol tangan aja lah, 16-15 kilovolt ampere, ya kVA lah ya panjangannya, lupa, 16-15 kVA. Cosp-nya awal tuh 0,8, berarti kan daya yang dihasilkan itu daya nyata 1292 kW. Kita mau menaikkan nih ke 1500 kW, berarti kan Cosp kita naikin ke 0,93 ya kan.
Gimana caranya? Pakai apa? Kapasitor bank. Berapa banyak? Ini dia kita bahas. Nah, rumusnya itu pakai rumus trigonometri yang simpel. Karena yang di kelas diajarkan itu menggunakan sin konstan, nilainya angka desimal. Lalu nanti habis itu kita ubah ke arts tang. Ya, artsnya gitu. Dari sin, dari cos ke sin diubah-ubah, itu agak ribet. Ini rumus cepatnya dari sana. Sudah saya hitung, memang hasilnya sama, mirip, empiris gitu. Gak ada masalah pakai rumus ini. Jadi kita pakai trigonometri. Ini kan ada sisi miring, alas, dan tinggi. Nah, cara untuk mencari sisi tinggi kan dengan cara seperti ini. Kan asalnya itu ini pakai langsung simbol listrik aja ya. Q kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang P kuadrat. Maka Q sama dengan akar S kuadrat dikurang P kuadrat. Gitu aja. Berapa S-nya? Nah, ini 1615 dipangkatin 2. Lalu P-nya berapa? Asal cos pi 0,8 1292. Nah, ini dia berarti untuk daya reaktif pada saat cos pi 0,8 itu sebesar 969 kilo var, ya kan? Q1. Q2 pada saat ingin, kita kan mau 0,9, nah kilo var-nya pada saat cos pi 0,9 itu berapa? Ini dia jadi hitung 593,61 kvar gitu dia. Lalu habis itu kita kurangi Q sama dengan Q1 kurang Q2. Ini dia 969 kurang 593,61, hasilnya 375,39 kvar. Untuk industri, terutama untuk kebutuhan pembangkit minimal itu ya ada kelas-kelasnya, kelas rumah, kelas kecil perumahan, kelas industri, kelas pembangkit besar. Nah, kebetulan pabrik sawit ini kan kegolongan 2 dia. Golongan 2 itu ya kapasitor banknya sekitar 50 kvar kebutuhannya. Kalau perumahan itu 20 sampai 10 kvar atau bahkan dari 5 kvar. Kalau pembangkit benar yang megawatt bermega-megawatt itu sekitar 100 ratusan lah ya, ratusan kvar kapasitor banknya satunya. Nah, kita pakai 50 kvar. Ini dia satu kapasitor bank, berarti tadi total 375,39 kvar dibagi sama 50 kvar, berarti total kapasitor banknya 8 kapasitor bank kebutuhannya. Itu dia, oke. Kapasitor bank. Untuk SOP-nya ini. Pertama, ya kita bersih-bersih dulu area engine room ya kan gitu. Kita bersih-bersih, terus kita harus drain namanya steam trapnya. Nah, pada saat tadi kan awal-awal kita nyalakan dulu pada sama si 800 rpm, terus sambil buka valve valve steam trap sambil kita keringkan dulu kan. Kita buka drain-drainannya, semua drain-drain dari PV, turbin, dua-duanya sih, PV motor turbin kita buka valve-nya, drain semua, beres, tutup valve-nya. Kemudian sambil itu berjalan, dengarkan sekitar 2-5 menit apakah turbin itu ada bunyi-bunyi yang aneh gitu kan. Kalau misalnya ada yang aneh, kita berhentikan, kita berhentikan proses nyalakan turbin itu sebelum dia menggandeng, karena nanti akan bahaya atau meledak gitu kan. Oke. Dan sebelumnya itu dimasukkan steam ya pasti. Ini kita bicara mundur ya, nggak maju ya, saya kebalik, cuman detail lanjut kita akan bicara mundur aja. Kemudian kita mundur lagi, kita cek dulu olinya, kita cek dulu namanya apa, penyaring atau penyaring mau digenset. Nah, kita cek dulu olinya berapa. Kemudian cek tekanan olinya itu harus aktif pada saat semenit setelah turbin hidup. Itu di tekanan 40-60 psi. Kalau nggak aktif, nggak hidup lagi, stop dulu, kita cek lagi gitu. Ceknya ngapain ya, dicek karena beda-beda masalahnya.
Dan yang paling simpel untuk menjawabnya ya ada sumbat di bagian untuk pembacaan itu. Kalau enggak ada putus kalau misal pembacaannya menggunakan transmitter kabel ya, gitu aja. Kemudian apalagi, kalau misal RPM itu nggak mencapai 1500, nggak capek-capek nih ya, berarti kan ada masalah di bagian dalamnya, bagian motor alternator itu, ataupun di bearingnya ada keset atau segala macam kotor. Makanya itu kebersihan itu wajib dilakukan, karena kalau kotor atau kamu jadi beban atau menjadi reaktif. Karena maksud arti dari daya reaktif itu adalah daya yang dihasilkan disalurkan ke alat-alat elektronik, nggak sepenuhnya di daya semu. Itu dia. Oke, SFP pembangkitan seperti itu. Nah, pada saat sudah berjalan ya kita jaga kondisinya apa, tekanan. Bisa kita lihat langsung ke pressure jig-nya, pressure gauge 30 bar, ada pressure gauge manual, atau dari frekuensinya. Kalau frekuensi dari turbin turun, otomatis tekanan turun, artinya supply steam ke turbin menurun, RPM akan turun. Akibatnya apa? Daya yang dihasilkan pun turun. Kalau itu terjadi maka akan jadi trip proses. Itu dia. Oh, pada saat penghentian enggak juga sih. Kemudian kita masuk lagi pada saat daya puncak itu nyalakan lagi, ada namanya dia nozzle tambahan. Maksudnya apa? Buka lagi sumber steam masuk. Ada tuh, dia buka nozzle-nya aja. Kalau misalnya kita ada kekurangan daya, kita buka gitu. Kemudian kita masuk ke proses stopnya. SOP-nya itu pasti dari depan dulu kan. Terus itu kan berbarengan dengan boiler ya kan. Boiler ingin stop, berarti kan dia kurang tenaga, semakin kurang itu. Nah, perlahan kita tutup valve masuk ke BPV. Tuh, sedikit informasi bahwa boiler stop mensuplai steam pada tekanan 17 bar. Itu sudah diizinkan untuk menutup steam valve, steam main valve ya. Nah, pas tertutup kan supply steam habis ke BPV. Yang kita tutup pertama BPV, bam, itu dia. Kita tutup sambil kita buka drain BPV-nya, kita harus kosong. BPV nggak boleh kena air. Syaratnya apa? Itu tadi nggak boleh kena air. Kenapa? Karena nanti pada saat besoknya kalau ada air yang kita nggak tahu, dalam proses tekanan BPV akan kurang. Gitu dia. Pokoknya masalah. Makanya sambil dibuka drain BPV-nya, kemudian kita tutup valve dari BPV inlet steam turbin. Oh iya, pada saat proses jangan lupa nyalakan sirkulasi air biar tetap menjaga suhu di dalam turbin, nggak boleh sampai overheating. Itu dia. Kita tutup namanya udah nih sirkulasi airnya pada saat stop. Terus kita melakukan gandeng lagi dari turbin ke genset, sama aja kayak awal tadi, prosesnya dari genset ke turbin atau turbin ke genset sama aja. Itu dia caranya, cuma dibalik-balik aja. Oke, setelah kita masuk ke tadi turbin semua, terus dilakukan sinkronisasi ke genset pada saat ini stop proses. Ya udah, matikan semua, cleaning malam, selesai. Nah, untuk kecelakaannya potensi terjadi itu ya pasti ledakan, karena itu sumber energi, berarti kan ledakan. Kemudian apa? Berisik, pakai air mug atau earmug lah. Saya yang kecil itu lupa namanya apa. Earmug itu kan kayak headphone gitu ya. Pakai earmug biar nggak gendang telinganya masalah. Kemudian harus pakai sepatu safety dan helm gitu ya, dengan sarung tangan juga ya, harus itu bersih. Troubleshootingnya itu macam-macam, banyak. Kemarin itu udah kasus di PV kena air. Kenapa? Infonya dari deaerator turun ke BPV tuh. Tapi menurut saya pada saat
itu steam terkondensasi atau suhu di boiler itu suhu steamnya kurang, jadi dia sempat kondensasi di BPV gitu dia. Kemudian trip, jarang trip karena memang jarang nggak boleh trip. Untuk troubleshootingnya itu di engine room nggak ada yang kecil, sekalinya ada troubleshooting pasti masalahnya itu trip pabrik. Itu dia. Ada troubleshooting yang itu lagi ya. Udah sih itu aja. Ya itu aja. Terima kasih untuk engine room. Bye.